Selamat pagi, sawit milenial. Pagi ini saya mau memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan yang sedang mencari pekerjaan, terutama yang tertarik di perkebunan kelapa sawit. Jadi yang mau saya sampaikan terkait dengan yang pertama, bagaimana sih kondisi di lahan perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, tentang benefit apa saja yang bisa didapatkan rekan-rekan semuanya kalau mau bekerja di perusahaan kelapa sawit. Yang ketiga, pastinya tantangan ataupun tugas dan pekerjaan yang akan rekan-rekan hadapi saat mendaftar ataupun setelah bekerja di perusahaan kelapa sawit. Yang pertama tadi seputar kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, perkebunan kelapa sawit ini ya rata-rata minimal luasnya adalah 5.000. Jadi sekitar 5.000 hektar ini biasanya kalau kita biasa hidup di perkotaan akan mendapatkan sebuah suasana baru, yaitu gambaran perkebunan kita memandang itu hijau semua luas dengan atas yang biasanya terdiri dari beberapa afling. Misalnya afling dari 5.000 hektar tadi kita bagi menjadi sebuah afling. Jadi rata-rata tiap afling itu kita 500 hektar. Jadi afling itu apa? Afling itu adalah subbagian ataupun satu luasan perkebunan yang dikelola yang dipimpin oleh kepala afling. Jadi kepala afling ini membawahi sekitar 500 hektar. Yang berarti tanggung jawab cara pekerjaan rawat, panen, kemudian dan lain-lain yang dikelola oleh kepala afling, yang dibantu oleh satu, kemudian dibantu lagi oleh panen dan rawat dengan dekat dan kemudian apa sih tugas dan tanggung jawab kita sekarang kalau punya masing-masing pemanen, kita akan menjawab pekerjaan yang pertama pemanen, pekerja dan pekerja rawat, transport, ada mulai dari PT, transport, oleh manajemen. Biasanya semuanya yang dibuat dengan orang, tetapi transport ini adalah transport buah, yang berarti pada saat dia bekerja dia akan dituntut mempunyai tanggung jawab adalah untuk menyelesaikan buah angkutan ya dari infill tadi, dari pemanen tadi yang nanti diangkut oleh pekerja infill, kemudian ditaruh di TPH ataupun di babin, kemudian diangkut menggunakan unit transport ya. Ini ada target dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah kemudian di mandor, dia mandor rawat bertugas untuk mengelola pekerjaan rawat sesuai dengan instruksi dari kepala afling dan mandor 1. Kemudian mandor panen juga dia bertugas untuk mengawasi ya, membuat ancak dan mengawasi pekerjaan panen pada bagian itu, dan bertugas juga untuk memastikan kualitas buah yang dipanen kualitas yang baik. Yang ketiga ada mandor infill. Dulu ada mandor infill, ini sekarang digabung dengan mandor transport yang tugasnya juga memastikan angkutan dari dalam blok ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Nah kemudian supervisor atau mandor 1 tugasnya adalah menjalankan plan yang dibuat oleh kepala afling dan bertanggung jawab untuk memastikan semua pekerjaan
selesai pada pagi hari ya. Kepala afdeling tugasnya membuat plan dan menerima plan tahunan dari asisten kepala atau kepala kebun. Jadi dari kepala kebun diberikan target kepada masing-masing afdeling, diberikan kepada kepala afdeling, nanti kepala afdeling bertugas untuk memetakan kekuatan di afdeling itu nanti dibagikan kepada nomor satu agar bisa dilaksanakan sesuai dengan plan yang diberikan. Dari situ apa saja benefit yang diberikan perusahaan pada pekerja bapak? Yang pertama kita mulai dari bapak-bapak atau ibu permanen. Permanen ini mendapatkan fasilitas yang pertama berupa gaji pokok. Gaji pokok yang mereka dapat kalau di tempat yang berada itu sekitar 3.500 jadi 3.500 itu sekitar UMR. Selain itu mereka juga bisa mendapatkan premi. Premi ini ada hitungannya sendiri, jadi hitungannya bermacam-macam. Biasanya targetnya berupa janjang. Di sini misalnya kita dapat 100 janjang target kita, kemudian kita bisa memanen 150 janjang, yang otomatis kita mendapatkan premi sebesar 50 janjang. Jadi dikalikan kembali, misalnya dikalikan 1000 ya bisa mendapatkan 50.000 per hari. Nah, jadi preminya harian. Nah, kemudian ada juga tunjangan berupa tunjangan beras kalau bagi yang belum menikah sebesar 15 kilo, kemudian yang sudah menikah ya tadi ukurnya biasanya jumlah keluarga atau tanggungan yang ditanggung. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk bacaan rawat sama itu juga sama, kemudian KPT juga sama. Yang membedakan adalah kalau misalnya kita sebagai karyawan, tanggung jawab kita adalah mengikuti aturan dan target yang diberikan oleh bapak-bapak supervisi. Perbedaannya dengan bapak-bapak supervisi ataupun ada ibu-ibu supervisi ya, itu perbedaannya adalah tentang nanti yang bisa kita dapat di akhir tahun. Kalau di tempat saya alhamdulillah masih ada bonus, jadi bonus ini juga sedikit berbeda antara karyawan dengan supervisi, ada hitungannya sendiri. Kemudian ada juga tunjangan pengobatan. Tunjangan pengobatan ini dia bentuknya adalah penggantian uang berobat. Jadi misalnya kita tidak berobat habisnya 1 juta ya kita dibagi. Nah itu berdasarkan dengan ada aturannya apa saja yang bisa dibayar. Dan juga yang terakhir untuk tunjangan pengobatan tadi itu ada batasnya atau ada plafonnya sesuai dengan jumlah tanggungan. Dengan supervisi tadi perbedaannya juga ada di gaji pokok ya, supervisi lebih tinggi, kemudian nomor 1 juga ya lebih tinggi lagi untuk gaji pokoknya dan masih bisa mendapatkan premi atau lembur. Kemudian untuk level staf ke atas menurut saya sudah tidak bisa mendapatkan premi atau lembur, jadi cukup gaji pokok dan ada tunjangan jabatan ya. Kemudian ada juga MOP itu kredit kepemilikan sepeda motor. Nah dari situ tadi, dari gambaran itu kira-kira kalau misalnya teman-teman berminat silahkan segera mencari perkebunan yang masih membutuhkan tenaga, segera mendaftar ya. Nah kemudian apa saja tantangan yang akan dihadapi rekan-rekan semuanya ya. Dari gambaran tadi sudah ada banyak fasilitas, kemudian ada banyak suasana yang baru. Apa saja yang nanti kita hadapi di perkebunan kelapa sawit ini? Yang pertama, kondisinya pasti berbeda dengan lingkungan tempat kita berada. Kalau misalnya kita tidak berasal dari daerah perkebunan sawit. Yang kedua, cuaca. Ya, cuaca ini juga berbeda ya. Masing-masing daerah juga berbeda dan di tempat saya hampir sepanjang tahun kemarin tahun 2020 itu hujan terus ya, berbeda dengan di lingkungan yang lain. Kadang yang di tempat yang lain itu panas, tetapi di lingkungan sini kita merasakan hujan hampir sepanjang tahun. Nah kemudian yang selanjutnya adalah sepi ya. Sepi ini dalam kategori misalnya kita tinggal di satu afdeling, kita mau ke afdeling lain itu jaraknya lumayan jauh ya. Jadi sepanjang jalan ya kita akan melewati pinggir-pinggir kita ya cuma pohon kelapa sawit ya. Jadi kalau misalnya ada halangan atau rintangan ya otomatis kita hanya mengandalkan orang yang lewat, ataupun kalau ada sinyal GSM ya itu bisa telepon temannya. Kalau tidak ya kita harus
berusaha mendorong atau mencari tempat di mana dia panen sehingga bisa menebeng untuk kembali ke tempat kita. Yang ketiga, yang ke selanjutnya ya ini juga banyak masalah terkait dengan sinyal ya. Sinyal tadi karena di perkebunan kelapa sawit ya rata-rata jauh dari kota, sehingga di beberapa tempat ya, tidak semuanya, memang masih ada yang bisa mendapatkan sinyal 4G ataupun bisa mendapatkan sinyal yang bagus ya untuk telepon ataupun untuk WA masih bisa. Di tempat saya alhamdulillah ada 2 provider yang dekat dengan sini, sehingga kami juga masih bisa mendapatkan sinyal ya, cocok untuk teman-teman yang masih suka main game ya kan, bisa mendapatkan sinyal sehingga bisa menghibur diri pada saat kita capek ataupun istirahat ataupun hari Minggu ya kan, menghibur diri dengan bermain game. Nah selanjutnya juga untuk mendapatkan barang-barang juga barang-barang kebutuhan pokok juga jaraknya juga lumayan jauh ya dengan desa-desa seberang, sehingga harga yang ditawarkan di dalam perkebunan sendiri ya rata-rata lebih tinggi daripada di desa-desa yang ada di sekitarnya. Itu gambaran tentang sedikit informasi di perkebunan sawit ya. Jadi kalau kata orang wah enak di perkebunan sawit, gajinya tinggi, gajinya ini ya, itu tergantung kita masing-masing. Apabila kita memang niat bekerja ya otomatis bisa kita mendapatkan hasil yang tinggi dengan usaha keras kita usahakan sebaik mungkin, kualitasnya juga kita jaga, produktivitas kita ya akhirnya berdampak pada penghasilan kita. Ya kalau kita hanya bersantai-santai ya otomatis hasilnya akan berbeda dengan orang-orang yang bekerja keras. Dan yang terakhir, semoga video ini bermanfaat ya, dan nanti akan saya bagikan informasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan gaji, terkait dengan perbandingan gaji tiap-tiap jabatan ataupun hak dan kewajiban yang diberikan kepada karyawan oleh pengusaha ya. Jadi mungkin itu, salam sawit Indonesia.